Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertatap muka di Masjid Desa Tekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Pak, pertanyaan yang pertama, apakah benar Syekh Nuruddin berasal dari Filipina dan bagaimana beliau bisa sampai ke Desa Tekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaan Bapak ataupun saudara yang menanyakan sosok Datuk Nurdin yang berasal dari Filipina. Itu kalau menurut sejarah itu bapaknya itu ataupun nenek Datuk itu Datuk Cane berasal dari Filipina. Jadi mendapat anak Datuk Datuk Garam, Datuk ada 3 anak. Jadi Datuk keturunan yang ketiga Datuk Kamar. Jadi dia berasal yang dilahirkan di Tekarang tuh, ya bukanlah dari kelahiran dari Filipina. Jadi Datuk Nurdin tuh memang asalnya di Tekarang. Yang dulunya itu memang Datuk Chan itu memang asalnya dari Filipina. Yang menurut sejarah itu Datuk Nurdin tuh adalah dari bapaknya Datuk Kamar dan Datuk Abu Hasan. Abu Hasan itulah bapak Datuk Haji Nurdin. Dari Datuk Datuk Kamarudin, yang lengkapnya itu Datuk Kamarudin. Itu Datuk Kamarudin itu bapaknya ialah Datuk Cane. Ya. Jadi kapan dia datang dari menurut sejarah tuh dia memang dilahirkan di Tekarang. Yang neneknya itu datuknya yang berasal dari Filipina.
Datuk Syekh Nurdin itu adalah Datuk Cane, kemudian datang ke daerah Sambas ini, khususnya Tekarang, diperkirakan pada tahun 1700-an. Nah, kemudian mempunyai anak terus menerus sampai kepada Syekh Nurdin. Jadi Syekh Nurdin itu dilahirkan pada tahun 1835 Masehi. Jadi di masa kecil Syekh Nurdin itu belajar kepada orang-orang di sekitar Tekarang. Kemudian belajar kepada bapaknya. Setelah menginjak masa dewasa atau remaja itu, remaja yang sudah tinggi, kemudian dia pergi ke Makkah. Di Makkah itulah dia berjumpa dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang mengajarkan thariqat yang digabungkan jadi dua, thariqat Qadiriyah dan thariqat Naqsabandiyah, digabungkan jadi satu, diberi nama thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Disitulah Syekh Nurdin belajar kepada Ahmad Khatib Sambas kurang lebih 11 tahun di Makkah. Setelah itu mendapat ijazah dari gurunya, dari gurunya itu, maka dia pulang ke kampung halaman. Dia pulang ke kampung halaman di Tekarang. Disitulah dia mengajarkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian dia bukan saja sebagai pengajar agama, tapi malah sebagai penasihat kerajaan. Raja yang ke-13 pada saat itu yaitu Raja Afifuddin. Raja Afifuddin itu digelar dengan Sultan Syafiuddin II. Terkadang Syekh Nurdin itu diundang ke keraton Sambas, dan terkadang raja yaitu Sultan juga datang ke Tekarang. Nah, jadi kenapa Syekh Nurdin itu berdakwah di daerah Kabupaten Sambas, khususnya di Tekarang, Kecamatan Tekarang yang sekarang ini? Karena gurunya memberikan titah. Karena murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ada dua di Kabupaten Sambas. Pertama Syekh Nurdin yang di Tekarang, yang kedua adalah Syekh Muhammad Sa'ad. Jadi Syekh Nurdin ini wilayahnya dari mulai Tekarang sampai ke daerah Sambas. Kalau Syekh Muhammad Sa'ad berdakwah itu mulai dari Selakau sampai ke sebelah Singkawang sampai seterusnya. Itu sudah dibagi oleh mereka berdua atas titah dari gurunya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini setelah kita tadi beranjak dari masjid dan sekarang kita sudah berada di makam Syekh Nurdin bin Abu Hasan. Beliau adalah murid langsung
dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan untuk lebih mengenali siapa beliau, maka kita ingin mendapatkan keterangan dari bapak-bapak yang hadir di sini. Yang pertama, karomah yang dimiliki oleh Syekh Nurdin ini yang diketahui oleh masyarakat luas, khususnya di desa Tekarang ini. Mohon penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sudah tahu tentang masalah Syekh Nurdin bin Abu Hasan. Ya, memang sudah dikenal zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Yang dikenal tentunya orang banyak bertanya tentang masalah karomah. Memang masalah karomah desa Tekarang tentunya, dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah tersebar ataupun sudah disebut-sebut tentang masa karomah sewaktu beliau pergi ke Tanah Suci Mekah. Dia mau pulang ke tempat kelahirannya. Dia pulang pakai kapal laut, karena zaman dulu barangkali pesawat terbang tidak ada. Dia pulang pakai kapal laut. Nah, di setengah perjalanan kapal tersebut kebocoran kapal. Nah, di dalam kapal itu bukan satu orang, dua orang, ternyata banyak di dalam kapal. Nah, di dalam kapal itu penumpang tuh banyak panik. Nah, dengan adanya Syekh Nurdin, disitulah Syekh Nurdin pakai sandal. Nah, dengan sandal itulah, dengan yang kapal yang bocor dulu di tambalnya. Satu. Dan kedua, kita tahu dengan Syekh Nurdin telah mengajarkan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah bukan satu dua orang, malahan lebih dari satu dua orang. Dan juga bukan di masyarakat Tekarang, tentunya umumnya di Kabupaten Sambas dan barangkali di seluruh Nusantara muridnya. Nah, pada saat itu di daerah Kabupaten Sambas, kalau masyarakat di daerah Kabupaten Sambas berguru, tentulah murid itu sering mengunjungi muridnya. Nah, pada saat itu di satu hari murid dari Syekh Nurdin Tekarang ingin berkunjung ke rumah Syekh Nurdin. Pada saat itu yang lebih nyaman pakai sampan. Nah, di dalam perjalanan ternyata ada masalah kepada murid. Tapi dengan kita tahu bahwa Syekh Nurdin dengan mata batinnya dia melihat keadaan muridnya dalam kewalahan. Barangkali mungkin perahu itu bocor. Ternyata beliau langsung turun ke jamban. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Beliau mengambil tanah. Nah, di situ ada jamban yang namanya, kalau bahasa kita ada bulian yang kapang. Nah, tanah itu disumbalkannya ke lubang-lubang jamban itu. Nah, ternyata dengan pekerjaan Syekh Nurdin berhasil. Ternyata muridnya tidak begitu gelisah. Dan seterusnya kita tahu bahwa namanya Syekh Nurdin, gurunya Syekh Ahmad Atis Sambas. Memang antara beliau tidak begitu jauh, sangat erat hubungannya. Apabila Syekh Ahmad Atis Sambas kalau ada masalah, tidak ada lain yang ditemui, tetap Syekh Nurdin Tekarang ditemui. Nah, pada saat itu namanya Syekh Ahmad Atis Sambas, dia ada masalah tentang masalah
waktu itu dia memimpin lah ya Pak ya. Jadi langsung bertanya kepada Syekh Nurdin Tekarang. Artinya bagaimana permasalahan yang saya pimpin saat itu. Jadi langsung datang ke rumah Syekh Nurdin, bahwa langsung Syekh Nurdin memberikan kitab. Di dalam kitab itu, itulah yang memberi jawaban apa yang dikeluhkan oleh Syekh Ahmad Ati Sambas. Ya barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin Pak Guru ada tambahan terkait karomah yang dimiliki oleh Syekh Nurdin, karena kita tahu beliau memang sangat banyak karomah yang dimiliki, cuman sebagian yang kita ketahui. Jadi kalau di dalam istilah wali, beliau termasuk mungkin wali mastur ya, tidak terlalu populer ke karomahnya, tapi sangat banyak dirasakan manfaat oleh umat ya, oleh masyarakat. Nah, mungkin Pak Guru kita, Guru Mursyid Syekh Jayadi Muhammad Zaini MA bisa melengkapi informasi yang disampaikan oleh Bapak Harmain. Silakan Pak. Salah satu karomah dari Syekh Nurdin itu, pada saat ia akan ke Keraton Sambas untuk menemui Sultan Sambas itu, dia memakai perahu, kemudian bersama muridnya satu orang. Kemudian kadang-kadang dia bergantian dari Tekarang ini ke Sambas, menuju Sambas itu dia pakai perahu, bergantian mendayung. Nah, kalau capek muridnya, dia yang mendayung. Tapi pada waktu itu, pada saat akan sampai ke Keraton Sambas, sekitar 100 meter dari Keraton Sambas, itu muridnya bilang kepada Pak Gurunya itu, "Wahai Pak Guru, kita sudah mau sampai." Karena perahu itu kan tertutup, yang biasa disebut dengan perahu kajang. Jadi orang di dalam itu tidak nampak. Dia dikiranya gurunya itu tidur. Lalu semakin mendekatlah perahu tersebut dengan keraton, jamban keraton itu. Ternyata gurunya sedang berwudu di depan jamban itu, Lalu dia heran, dibukanya tabir perahu tersebut, ternyata gurunya tidak ada di dalam perahu. Ternyata gurunya lebih mendahului dia, mungkin berapa saat kita tidak tahu, tapi yang jelas dia sudah sampai. Nah, jadi itu salah satu karomah dari Syekh Nurdin. Artinya dalam sekejap mata ke suatu tempat itu bisa sampai. Misalnya dia dari Tekarang mau ke Makkah, itu dalam sekejap mata itu bisa sampai. Kemudian yang lainnya, pada saat dia akan menikahkan anaknya, lalu dia bilang kepada murid-muridnya, "Coba kalian berburu rusa." Padahal rusa di daerah Tekarang itu jarang terjadi ada. Insya Allah akan kalian dapatkan. Kemudian dijalankanlah oleh murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya itu mendapatkan rusa. Itulah yang dari masyarakat Tekarang itu, dari mulut ke mulut, terus sampai sekarang dibicarakan tentang karomahnya Syekh Nurdin itu. Selama beliau kembali dari Makkah, pernah tidak ketemu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas, baik di sini atau beliau berkunjung ke Makkah? Ahmad Khatib Sambas pada waktu remaja dari Sambas ke Makkah itu langsung berguru, kemudian nikah pun di sana, dan informasi dari murid-murid terus bahwa Ahmad Khatib Sambas itu hanya 1 kali pulang. Setelah itu
dia kembali ke Makkah dan tidak pulang-pulang. Jadi informasi itu bahwa pada saat dia pulang ke kampung halamannya, jadi raja pada waktu itu, sultan pada waktu itu menawarkan, apakah kamu mau menetap di Sambas atau pulang ke Makkah? Lalu dia menjawab, saya pulang ke Makkah saja. Ini adalah salah satu teknis penyebaran Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, bahwa pusatnya itu adalah di Makkah. Kemudian kebetulan murid-muridnya itu sudah ada, yaitu Syekh Nurdin dan Syekh Muhammad Sa'ad di wilayah Kabupaten Sambas. Boleh jadi pada saat gurunya datang, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, itu kemungkinan besar dia akan bertemu dengan murid-muridnya itu. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin ke Pak Haji, minta penjelasan. Ini kan makam ini disebut dengan Keramat Tekarang. Mungkin bisa dijelaskan kenapa masyarakat menyebutnya sebagai makam Keramat Tekarang. Baik, tambahan sedikit. Jadi untuk mengenal ataupun mengingat dari Syekh Datuk Nurdin Tekarang, memang pada umumnya masyarakat Tekarang ataupun sekitarnya itu, apabila dia kalau lulus dalam sekolah, dia tuh mandi ataupun mukaramah dia tuh, jadi insya Allah banyak yang lulus kalau niatnya dah tercapai, nak mandi ke keramat katakannya. Ada juga yang dikatakan yang kalau sakit itu bayar niatnya katanya. Jadi ada zaman dulu kan ada tempat pembakaran mayat. Jadi kalau dia dah sehat, untuk mandi ke Keramat Tekarang katanya. Itulah yang dibanggakan ya. Jadi perlu sedikit juga, saya pernah mendengar cerita waktu di zaman itu dari Pak almarhum arwah guru-guru kita, Pak Bujang Hamzah ataupun Pak Haji Sumar, bahwa sejarah Datuk Nurdin tuh waktu di Makkah ada mengatakan dia waktu belajar, waktu dia mengatakan itu katanya kawan-kawan murid-muridnya dari dari Indonesia tuh, kalau sekarang ini katanya ini sudah musim durian. Jadi ternyata dia masuk ke kamar, ditengoknya dimasuk ke kamar di dalam memang ada durian tuh dibukanya. Kalau dia bilang kan di sini kan ada musim durian, tapi di Makkah kan tidak ada durian. Itulah kelebihannya. Ada yang saya dengar di sejarah ya. Kelanjutannya itulah karamahnya, orang banyak bayar niat kalau udah sehat. Itu dia. Jadi bahasa niatnya ya tadi 10 kali berniat sekali itulah membayarnya katanya. Itulah ya tambahan sedikit ya.